Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik, senang, dan sehat. Hari ini kita akan membahas bersama terkait ruang kolaborasi lembar kerja 2.5 dalam mata kuliah pembelajaran sosial emosional bersama dengan kami kelompok 5. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Anggota kelompok 5 yaitu Alfi Sofianti Mahbubah, Arum Nur Aisyah, Delvita Nur April Lutfi, dan Della Puspita Sari. Apakah kalian pernah mendengar tentang Laskar Pelangi? Film? Novel? Iya, tentunya kita semua tidak asing dengan kata Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah karya novel yang kemudian juga difilmkan. Kali ini kita akan membahas tentang film Laskar Pelangi. Masih ingatkah kalian pada tahun berapa film tersebut ditayangkan di bioskop? Tahun 2008, tepat sekali. Film Laskar Pelangi adalah film drama Indonesia tahun 2008 yang disutradarai oleh Riri Riza dari skenario yang ditulis Salman Aristo bersama Riri dan Mira Lesmana berdasarkan novel yang berjudul sama karya Andrea Hirata. Coba kalian perhatikan baik-baik dua gambar tersebut. Manakah gambar yang menunjukkan poster film Laskar Pelangi? Yang atas? Benar, gambar yang atas adalah poster film Laskar Pelangi. Sedangkan gambar yang di bawah adalah cover novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Masih ingatkah kalian tentang cerita film Laskar Pelangi? Ada yang ingat, ada yang lupa. Maka kami akan menjelaskan sedikit sinopsis dari film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi bercerita tentang kehidupan anak-anak dari kalangan keluarga miskin di desa Belitung. Mereka bersekolah di salah satu SD tertua di pulau tersebut, yaitu SD Muhammadiyah. Sekolah ini hanya memiliki 9 siswa, sehingga terancam ditutup dan membuat anak-anak tersebut terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Hingga datanglah Harun, siswa ABK yang menjadi siswa ke-10 yang membuat sekolah ini memiliki kelas baru. Masih ingatkah kalian nama-nama dari 10 anak tersebut? Ke-10 anak-anak tersebut yaitu Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Syahdan, Bore, Sahara, Kucai, Trepani, dan Harun. Mereka adalah siswa yang giat datang ke sekolah demi mewujudkan impian dan cita-citanya. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama trailer dari film Laskar Pelangi untuk mengingatkan sedikit tentang film Laskar Pelangi. Sebuah kisah dari kampung Gantong di Pulau Belitung diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sebuah film dari Riri Riza. Miles Films dan Mizan Productions mempersembahkan film layar lebar yang paling dinantikan tahun ini. Dua orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mumpuni. Dili, ini Lenggang. Di mana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apa. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah tidak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuli. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolahnya? Biayanya, gajinya. Walau tinggal 10 murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. 25 cm. 100 untuk dicek. Memperkenalkan 12 aktor cilik pendatang baru dari Belitung. Aku anak-anak
anak-anak kuliah itu kayak setan semua. Ini nasi maut, Jom. Tunggulah dulu. Nggak ngerti kok. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Dan 12 aktor papan atas Indonesia. Lepaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan Jangan lewatkan, mulai 25 September 2008, Laskar Pelangi. Ketika kalian menonton film Laskar Pelangi, adakah hal penting yang dapat kalian catat? Tentunya ada. Film Laskar Pelangi memiliki banyak hal penting yang dapat kita pelajari dan maknai. Beberapa hal penting tersebut yaitu 1. Pentingnya pendidikan sebagai penyelamat. Film ini menggambarkan bagaimana pendidikan dapat menjadi penyelamat bagi anak-anak di daerah terpencil dan miskin. Terlepas dari latar belakang ekonomi atau sosial, pentingnya akses pendidikan berkualitas bagi semua anak. 2. Peran guru yang inspiratif. Peran guru dalam film ini, terutama tokoh Pak Harvan, menunjukkan betapa pentingnya guru sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi siswa-siswa mereka. Film ini dapat menunjukkan calon guru untuk menjadi sosok yang berdedikasi dan menginspirasi bagi siswa-siswa mereka. 3. Pentingnya semangat pantang menyerah. Kisah perjuangan anak-anak di film ini menyoroti pentingnya semangat pantang menyerah dan tekad yang kuat dalam menghadapi rintangan dan tantangan dalam hidup dan pendidikan. 4. Pentingnya kerjasama dengan komunitas lokal. Film ini juga menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dengan komunitas lokal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, seperti kerjasama antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. 5. Nilai-nilai karakter dan persahabatan. Film ini mengajarkan tentang pentingnya pembentukan karakter siswa seperti kejujuran, keberanian, kerja keras, dan persahabatan yang erat serta saling mendukung. Apa yang dapat kalian pelajari tentang film Laskar Pelangi terkait dengan guru yang menjadi agen perubahan? Banyak sekali pelajaran yang dapat kita pelajari dari film Laskar Pelangi terkait dengan peran guru sebagai agen perubahan dalam pendidikan. 1. Inspirasi dan dedikasi. Guru-guru di film ini, terutama tokoh Pak Harvan, menunjukkan tingkat inspirasi dan dedikasi yang tinggi terhadap siswa-siswa mereka. Mereka memperjuangkan pendidikan yang berkualitas meskipun dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya dan kondisi lingkungan yang sulit. Hal ini menunjukkan bahwa seorang guru yang menjadi agen perubahan harus memiliki semangat dan dedikasi yang kuat untuk menciptakan perubahan yang positif dalam pendidikan. 2. Kreativitas dalam pembelajaran. Para guru di film ini menggunakan kreativitas dalam pendekatan pembelajaran mereka, termasuk mengadakan pembelajaran di luar kelas dan menggunakan sumber daya lokal untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa seorang guru yang menjadi agen perubahan perlu memiliki kreativitas dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa. 3. Empati dan perhatian terhadap siswa. Guru-guru di film ini menunjukkan empati dan perhatian yang besar terhadap kebutuhan dan potensi siswa-siswa mereka. Mereka tidak hanya memperhatikan aspek akademis, tetapi juga memperhatikan perkembangan karakter dan kesejahteraan siswa. Seorang guru yang menjadi agen perubahan perlu memiliki kemampuan untuk memahami dan merespon kebutuhan serta kondisi siswa-siswa mereka dengan empati dan perhatian yang tinggi. 4. Kerjasama dengan komunitas lokal. Para guru dalam film ini juga melibatkan komunitas lokal dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah mereka. Mereka bekerja sama dengan orang tua, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa-siswa mereka. Seorang guru yang menjadi agen perubahan perlu memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.
Selanjutnya kita akan membahas film yang kedua, yaitu film Sokolarimba. Tahukah kalian apa itu film Sokolarimba? Sokolarimba adalah sebuah film drama biografi Indonesia dengan sutradara dan skenario Riri Riza serta diproduseri oleh Mira Lesmana dan didasarkan pada buku Sokolarimba karya Butet Manurung. Selanjutnya kita akan membahas terkait sinopsis dari film Sokolarimba. Film Sokolarimba ini bercerita tentang kisah nyata kehidupan dari seorang Butet Manurung, seorang wanita yang berdedikasi yang memutuskan untuk mengabdikan hidupnya kepada masyarakat suku anak dalam di wilayah Jambi untuk memperjuangkan pendidikan mereka. Butet meninggalkan karirnya yang tengah menanjak hanya untuk mengajar membaca dan menulis pada anak-anak di sebuah suku pedalaman. Agar kalian lebih mengetahui bagaimana film Sokolarimba itu, mari kita saksikan bersama. Berikut ini adalah film Sokolarimba. Miles Films mempersembahkan sebuah film terbaru dari sutradara Riri Riza, diangkat dari buku Sokolarimba, serta pengalaman Butet Manurung di hutan Bukit 12 Jambi. Kelompok Tumenggung Belaman Badai sudah berulang kali berpindah karena kepentingan pemilik kelapa sawit. Bungo, ayo belajar. Bungo menunjukkan kepada kita untuk apa kita berada di sini. Jadi ini hanya urusan seorang anak bernama Bungo. Mana ibu guru Butet tak? Sokolarimba dibintangi oleh Prisiana Sution sebagai Butet Manurung serta anak-anak rimba dari hutan Bukit 12 Jambi. Mulai 21 November 2013. Setelah kita menyaksikan film Sokolarimba tadi, kira-kira apa saja ya hal penting yang mungkin muncul ketika kita menonton film tersebut? Yang pertama terkait pentingnya akses pendidikan. Film ini mungkin menggarisbawahi pentingnya akses pendidikan bagi semua orang, terutama bagi anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah terpencil. Yang kedua, peran guru sebagai seorang pemimpin. Film ini bisa menyoroti peran guru sebagai pemimpin di dalam masyarakat, terutama di tempat-tempat di mana pendidikan belum mampu berkembang dengan baik. Yang ketiga, tantangan dalam mengajar di daerah terpencil. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh guru dalam mengajar di daerah terpencil, termasuk terkait keterbatasan sumber daya dan juga infrastruktur pendidikan. Yang keempat, pengalaman belajar yang holistik. Film ini mungkin menyoroti pentingnya pengalaman belajar yang holistik, di mana pembelajaran tidak terbatas pada pengetahuan akademis saja, tetapi juga melibatkan pembelajaran keterampilan hidup dan juga keberanian. Lalu yang kelima terkait nilai-nilai karakter dan persahabatan. Film ini mungkin menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai pendidikan karakter seperti nilai kejujuran, keberanian, kerjasama, dan ketekunan di dalam proses pembelajaran. Jika tadi kita sudah menyaksikan film Sokolarimba dan menemukan hal penting di dalamnya, kira-kira apakah film ini juga memberikan pelajaran bagi kita sebagai seorang guru ya? Tentu saja jawabannya adalah iya. Film ini memberikan beberapa pelajaran bagi seorang guru yang menjadi agen perubahan. Yang pertama terkait pentingnya kerukunan dan juga kesabaran. Guru di dalam film ini menunjukkan ketekunan dan kesabarannya yang luar biasa dalam mengajar anak-anak suku Mentawai di pedalaman hutan.
Mereka menghadapi berbagai tantangan tetapi tidak pernah menyerah dalam upaya mereka untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak tersebut. Yang kedua terkait adaptasi lingkungan dan kebutuhan lokal. Guru-guru ini belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kebutuhan lokal dari masyarakat suku Mentawai. Mereka tidak hanya mengajar mata pelajaran akademis, tetapi juga memberikan pelajaran terkait kehidupan sehari-hari, kearifan lokal, dan juga keterampilan bagi peserta didik untuk bertahan hidup. Yang ketiga, membangun hubungan yang bermakna. Guru-guru di dalam film ini berhasil membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan masyarakat suku Mentawai. Mereka tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga menjadi teman, mentor, dan juga anggota komunitas yang dihormati oleh masyarakat. Yang keempat terkait pendidikan untuk pembebasan. Film ini menyoroti pentingnya pendidikan sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan. Melalui pendidikan, anak-anak suku Mentawai diberi kesempatan untuk memperluas wawasan mereka, mengembangkan keterampilan mereka, dan meraih impian mereka di luar kehidupan di pedalaman hutan. Dan yang terakhir terkait agen perubahan sosial. Guru-guru di dalam film ini tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Mereka membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat suku Mentawai dengan membantu membangun sekolah, menyediakan sarana pendidikan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pendidikan. Lalu, apa sih sebenarnya kaitan dari film Sekolah Rimba ini dengan proses pembelajaran yang kita lakukan saat ini ya? Film Sekolah Rimba ini memiliki hubungan yang erat dengan pembelajaran sosial emosional, di mana hal itu berhubungan dengan rasa empati dan perasaan. Film ini menggambarkan perjuangan dan pengalaman emosional dari tokoh utamanya, yaitu Butet, dan dalam menemukan identitasnya dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Penonton dapat merasakan empati terhadap Butet dan merenungkan perasaan dan pengalaman emosionalnya seperti kehilangan, ketakutan, kesendirian, dan juga kegembiraan. Yang kedua yaitu keterampilan sosial. Di dalam perjalanan Butet, ia belajar untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang-orang di sekitarnya, baik sesama peserta didik maupun dengan penduduk desa. Hal ini memperkuat keterampilan sosialnya seperti kemampuan berkomunikasi, kerjasama, toleransi, dan penerimaannya terhadap sebuah perbedaan. Yang ketiga yaitu kesadaran diri. Sebagai seorang anak yang tumbuh dan belajar di hutan, Butet secara bertahap meningkatkan kesadaran dirinya akan kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Dia belajar mengenali dirinya sendiri, memahami perasaan dan emosinya, serta mengeksplorasi tujuan dan juga harapan pribadinya. Yang keempat yaitu keterampilan pengelolaan emosi. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan juga situasi sulit, Butet harus belajar mengelola emosinya dengan baik. Dia belajar untuk mengendalikan rasa takut, marah, dan kecemasan, serta menemukan cara agar tetap tenang dan positif di tengah kesulitan yang dihadapi. Yang kelima terkait penerimaan terhadap perbedaan. Butet mengalami pertemuan dengan berbagai individu dari latar belakang dan juga budaya yang tentunya berbeda. Melalui interaksi ini, dia belajar untuk terus mengembangkan empati dan memahami perspektif orang lain serta menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan yang kaya dan juga berharga. Jika tadi kita sudah menyaksikan film Laskar Pelangi dan juga film Sekolah Rimba, kira-kira kesimpulan apa ya yang bisa kita tarik dari kedua film tersebut ya teman-teman?
Dari kedua film tersebut banyak sekali hal yang bisa kita pelajari sebagai calon guru profesional, yaitu terkait pentingnya dedikasi dan semangat, kreativitas dalam pembelajaran, guru sebagai inspirator dan pembimbing, membangun hubungan dengan peserta didik dan komunitas, serta pentingnya perjuangan dan juga ketahanan. Dalam film Sekolah Rimba terdapat hal yang menunjukkan hubungan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu terkait empati dan perasaan, keterampilan sosial, kesadaran diri, keterampilan mengelola emosi, serta penerimaan individu terhadap perbedaan. Berikut ini adalah sumber referensi yang bisa kita pelajari terkait kedua film tersebut. Ada yang berasal dari jurnal, berasal dari website, dan juga berasal dari skripsi seseorang. Wah, tidak terasa kita sudah belajar banyak terkait film Laskar Pelangi dan juga film Sekolah Rimba. Semoga dari kedua film tersebut kita dapat mengambil pelajaran agar kita dapat meningkatkan kualitas diri menjadi seorang guru profesional. Terima kasih ya atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.